Pernahkah kita berpikir mengapa air yang sangat penting untuk hidup kita, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang mewah seperti perhiasan atau berlian? Padahal, tanpa air kita tidak bisa bertahan hidup, sementara dengan berlian, meskipun berharga sangat mahal, tidak memiliki kegunaan praktis seperti air. Pada kesempatan ini, kita akan membahas fenomena ekonomi yang sangat menarik, yang disebut value paradox atau paradoks nilai. Ini adalah kontradiksi yang sering membuat kita bingung tentang bagaimana nilai dan harga suatu barang ditentukan. Paradoks nilai adalah sebuah konsep ekonomi yang menggambarkan perbedaan antara nilai fungsional suatu barang dan harga yang dibayarkan untuk barang tersebut. Secara sederhana, hal ini menunjukkan bahwa barang yang sangat penting bagi kehidupan seringkali memiliki harga yang sangat murah, sementara barang yang kurang penting bisa dihargai jauh lebih mahal. Contoh nyata dari paradoks ini dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan yang sangat vital, tetapi harganya relatif rendah, terutama di daerah yang kaya sumber daya air. Di sisi lain, berlian yang sebenarnya tidak memiliki kegunaan fungsional yang sama dengan air dijual dengan harga yang sangat tinggi, meskipun tidak semua orang membutuhkannya untuk bertahan hidup. Paradoks ini menyoroti bagaimana persepsi dan konteks sosial yang dapat mempengaruhi nilai, menunjukkan bahwa harga tidak selalu mencerminkan pentingnya suatu barang dalam kehidupan kita. Fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Adam Smith menekankan bahwa nilai suatu barang bukan hanya ditentukan oleh kegunaannya, tetapi juga oleh kelangkaannya atau scarcity. Hal ini mengarah pada apa yang dikenal sebagai Diamond Water Paradox, di mana barang yang berharga memiliki harga tinggi meskipun tidak esensial, sedangkan barang yang sangat dibutuhkan memiliki harga rendah. Adam Smith menunjukkan bahwa nilai suatu barang tidak hanya didasarkan pada seberapa esensial atau bergunanya barang tersebut, tetapi juga oleh kelangkaan dan daya tarik lainnya. Kemudian, ekonom Carl Menger dan William Stanley Jevons mengemukakan konsep marginal utility atau kegunaan marginal. Kegunaan marginal adalah manfaat tambahan yang kita dapatkan dari setiap unit tambahan barang yang kita konsumsi. Ini berarti bahwa ketika kita memiliki banyak dari suatu barang, manfaat atau kepuasan yang kita dapatkan dari setiap unit tambahan cenderung berkurang. Sebaliknya, jika suatu barang sangat langka atau terbatas, maka manfaat dari setiap unit tambahan bisa lebih tinggi. Mari kita ambil contoh air. Kita membutuhkan air setiap hari, kita mengkonsumsi air dalam jumlah besar. Ketika kita sedang haus, saat kita meminum segelas air pertama, maka manfaatnya akan terasa besar dan kita akan merasa sangat puas. Namun, jika kita terus minum air segelas kedua, ketiga dan seterusnya, maka kepuasannya akan berkurang. Jadi, nilai tambah dari setiap air tambahan akan semakin kecil. Sekarang, bandingkan dengan berlian. Berlian adalah barang yang sangat langka, dan kita tidak sering membutuhkannya atau menggunakannya. Jadi, ketika seseorang memiliki berlian, manfaat atau kepuasan tambahan dari memiliki berlian lain akan terasa lebih besar dibandingkan manfaat tambahan dari segelas air. Karena manfaat dari unit tambahan dari berlian jauh lebih tinggi daripada air. Paradoks nilai dapat mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, terutama dalam keputusan pembelian. Kita cenderung menghargai barang berdasarkan kelangkaan atau status sosial yang terkait dengan barang tersebut, daripada kegunaan praktisnya. Misalnya, ketika membeli smartphone baru, seringkali kita tertarik pada model terbaru dengan harga yang jauh lebih tinggi, meskipun perbedaan fitur dari model sebelumnya hanya sedikit. Perasaan memiliki teknologi terbaru dan status sosial yang terkait dengan gadget itu mungkin yang membuat kita rela membayar lebih. Paradoks nilai sering dimanfaatkan dalam dunia bisnis dan investasi. Para pebisnis menciptakan persepsi kelangkaan atau eksklusivitas untuk meningkatkan harga produk mereka. Produk edisi terbatas, barang mewah,
atau layanan VIP adalah contoh bagaimana nilai persepsi lebih penting daripada nilai fungsional. Banyak perusahaan memproduksi produk edisi terbatas dan konsumen rela membayar harga lebih tinggi hanya karena barang tersebut sulit didapat, bukan karena bahannya jauh lebih berkualitas dari produk lainnya. Dalam investasi, saham perusahaan teknologi baru seringkali dihargai lebih tinggi karena persepsi bahwa perusahaan tersebut akan membawa inovasi besar, meskipun belum ada keuntungan yang nyata. Mengetahui adanya paradoks nilai dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak, baik dalam membeli barang maupun dalam investasi. Dengan memahami bahwa harga barang tidak selalu mencerminkan kegunaannya, kita bisa lebih kritis dalam menilai apakah barang atau layanan benar-benar sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Sebelum membeli barang mewah atau edisi terbatas, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar memiliki nilai, atau saya hanya tertarik karena persepsi kelangkaan atau status sosial saja. Dalam berinvestasi, jangan hanya fokus pada hype dan harga awal yang tinggi, namun pada analisis kegunaan dan potensi jangka panjangnya. Paradoks nilai mengajarkan bahwa harga suatu barang tidak selalu mencerminkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bagaimana konsep ini bekerja, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional, baik saat membeli barang atau saat berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.